Pengucuran dana BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia menjadi beban pemerintah sejak 1997 sampai 1998 silam. Sekarang, aktor yang ditunjuk untuk memburu obligor dan debitur BLBI dengan nilai 110 triliun rupiah itu adalah Satgas BLBI. KPK memang tidak disertakan dalam Satgas, tapi ada Jaksa Agung dan Kapolri di jajaran pengarah. Sebut saja ini babak baru dalam sejarah penyelesaian BLBI. Pada 6 April lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Ringkasnya kita sebut Satgas BLBI. Fungsi Satgas ini sangat strategis, yaitu menangani, menyelesaikan, dan memulihkan hak negara yang berasal dari dana BLBI. Selain itu, Satgas dapat melakukan upaya hukum dan atau upaya lainnya terhadap debitur, obligor, dan ahli warisnya. Satgas bertanggung jawab terhadap Presiden. Misinya yaitu mengembalikan dana BLBI yang mencapai 110,4 triliun rupiah. Sejak Kepres diterbitkan, Satgas punya waktu hingga 31 Desember 2023. Artinya 2 tahun lebih 3 bulan dari sekarang. Ini bukan misi yang gampang, tapi terjal, lantaran para obligor dan debitur BLBI ada yang tinggal di luar negeri. Menurut Ketua Harian Satgas, Ronald Silaban, mayoritas obligor berada di Singapura. Sang Komandan, Ronald Silaban, adalah orang dalam di Kementerian Keuangan. Pria kelahiran Pekanbaru 23 April 1966 ini punya CV lengkap dalam mengurus kekayaan negara, termasuk penjabat Direktur Jenderal Kekayaan Negara. BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dikucurkan untuk merespons permasalahan yang dihadapi sektor perbankan tahun 1997-1998 silam. Waktu itu negeri kita diguncang krisis moneter, rupiah terjun bebas. Menurut catatan kumparan.com, rupiah jatuh dari 2.426 pada Juni 1997 menjadi 5.326 per dolar Amerika Serikat di bulan Desember. Krisis moneter ini berbuah krisis ekonomi. Perbankan kena imbasnya karena pengusaha tidak mampu membayar utang mereka. Kredit macet di perbankan meningkat. Alhasil Presiden Soeharto meminta Bank Indonesia mencairkan BLBI senilai 144,53 triliun rupiah. Selain BLBI untuk memulihkan krisis perbankan di tahun 97-98, ada pula program penjaminan hingga rekapitalisasi. Ada 48 bank mayoritas swasta yang menerima BLBI, di antaranya Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Surya, Bank Modern, Bank Pelita, Bank Hokindo, hingga Bank Umum Nasional. Dana yang dikucurkan kepada 48 bank tadi sebesar 144,53 triliun rupiah. Inilah yang sampai sekarang masih menjadi beban pemerintah. Hingga 26 Agustus lalu, obligasi atau surat utang yang diterbitkan pemerintah terkait pemberian BLBI mencapai 105,45 triliun rupiah. Ini bukan uang masuk, tapi tanggungan yang harus dibayar pemerintah. Dilihat krisis ekonomi tahun 97-98, pemerintah berupaya memulihkan sektor perbankan. Sebab fungsinya sangat penting sebagai intermediasi keuangan. Tapi begitulah, skema dana segar dalam bentuk BLBI ternyata malah bikin negara tekor hingga lebih dari 138 triliun rupiah. Setidaknya begitu menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sebaliknya yang digunakan secara semestinya atau tepat sasaran cuma 6 triliun rupiah. Ekonom kritis menyebut ini sebagai biaya krisis. Biaya krisis yang celaka berat karena sebagian dananya digarong pencuri atau maling. Saat didera krisis ekonomi, Soeharto minta bantuan IMF. Salah satu rekomendasi badan multilateral ini adalah membentuk BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Tapi badan ini tidak sukses. Saat dibubarkan di zaman Presiden Megawati Soekarno Putri 27 Februari 2004, aset yang berhasil dikembalikan kepada negara cuma 172,4 triliun rupiah. Aset yang diserahkan kepada BPPN juga susut.
Pada 17 Oktober 2006, Jaksa Agung waktu itu Abdul Rahman Saleh mengumumkan ada 14 pejabat bank penerima dana BLBI dan berstatus buron. Di antaranya ada nama seperti Sugiono Timan, Eko Edi Putranto, Samadikun Hartono, Bambang Sutrisno hingga Adrian Kiki Aryawan. 3 tahun sebelum pengumuman itu, pada 2 Juni 2003 dalam sidang in absentia, Adrian divonis penjara seumur hidup. Bekas Direktur Utama Bank Surya itu oleh pengadilan dinyatakan terbukti mengganyang dana BLBI. Ulahnya membuat negara rugi hingga 1,5 triliun rupiah. Setelah ngacir ke luar negeri bertahun-tahun, pada 1 Januari 2014 Adrian diekstradisi dari Perth, Australia. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya menyangkut dana BLBI. Adrian dijebloskan di salah satu sel di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Masih berkaitan dengan kasus BLBI, pada 1 April 2021, KPK mengumumkan penghentian penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Syamsul Nur Salim dan istrinya, Icih. Hal yang sama berlaku untuk mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung. 5 hari setelah itu, Presiden menerbitkan Satgas BLBI. Kerja Satgas ini memang di wilayah perdata mengembalikan dana BLBI. Tapi menurut Menko Polhukam Muhammad Mahfud MD, jika dalam perjalanannya disertai tindak pidana, misalnya ada penyerahan dokumen-dokumen yang palsu oleh obligor atau debitur, bisa saja menjadi hukum pidana.